Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jiran tetangga yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa meneruskan menyambung pembicaraan kita dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga bagi selalu kita aturkan dan kita sampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sudah beliau sampai di Palestina atau yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang paling jauh, ya, masjid yang paling ujung. Karena ada 3 masjid yang kita datangi: Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah sampai, kemudian Jibril ada dan Rasulullah ditarik oleh Jibril untuk mengimami salat berjamaah. Setelah selesai, tutup sabuat arwahul anbiya wal mursalin, dan malaikat juga menyaksikan apa yang terjadi pada malam hari itu. Kemudian menurut ceritanya, Jibril alaihissalam dan dikawani oleh beberapa orang malaikat, Rasulullah SAW dibawa sekitarnya, ditarik oleh Jibril, di mana turunlah. Jadi yang kalau dulu kan bahasa orang ini lift. Kenapa? Karena tangga kamu berjalan, ada biasanya kan tangga beda, kita yang berjalan. Ada lift ini beda, kita berjejak jalan tangganya naik. Jadi lift sekarang itu sudah rupanya dapat apa namanya, sekitarnya ada pasukan dalam ilmu dunia ini. Apa caranya naik? Yaitu pakai lift. Jadi lift itu begitu masuk, tertutup, kita kalau saat kita sampai 3.10, kalau saat kita berada 3 berapa ya. Jadi pakai lift. Nabi menurut ceritanya mau hendak dibawa naik itu oleh Jibril, dan Nabi kada langsung naik. Kayak naik burak kemarin juga. Jibril langsung mengisyaratkan kepada Nabi untuk bahasa kita aja, ayo kita tolakkan. Tapi ujian Nabi bertanya kepada Jibril, apakah kayak umatku akan naik di tangga yang kunaik ini kayak burak semalam juga? Apakah Nabi umatku akan naik burak itu? Dijawab di Jibril, iya. Kayak umat ikan juga akan naik, ya, pakai lift dan dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas pada ceritanya, Nabi naik, dan ini diceritakan dari Al-Quran. Naik ke puncak, ke atas langit ini, nanti ke atas apa? Ya, karena kita ini posisi sama lawan kita pada nabung sumur. Makin dalam sumurnya itu makin susah kita bernapas, sehingga harus ada oksigen. Sama juga bila kita naik makin ke atas, makin susah juga bernapas, sehingga di pesawat itu seandainya ada oksigen, karena kawan kita dalam pesawat itu. Di sinilah Rasulullah SAW naik ke atas, tingginya subhanallah. Jangan itu, jangan
atas Rasulullah SAW tanpa oksigen, ya ada apa-apa, ya bahkan Nabi ada pakai alat pengaman apa-apa naik ke atas. Nah ini dah yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Artinya biasa kita aja kalau hidup orang naik, ya kan pakai pesawat ulang alik luar angkasa, bajunya aja pakaiannya aja boleh pemilihan, hajar kawa bisa naik ke atas ke angkasa. Kalau Rasulullah tanpa ada apa namanya orang luar angkasa, tanpa ada dibebani apapun, semata-mata karena kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu menurut ceritanya sampailah Nabi di langit yang pertama. Nah ini kan ada pemanakan. Ini kan orang naik luar angkasa, ini kan ada pemanakan. Langit pertama kan pemanakan lagi. Kisah orang luar angkasa, kawan. Kalau orang naik ke bulan jadi kisahnya ya kan, ada pemanakan lagi. Jauh perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ceritanya, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam mengatakan, mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Salih, ada waktu ya Ibn Salih, hai anak yang salih, hai Nabi yang salih. Dan Nabi memperhatikan Nabi Adam. Tapi diperhatikan Nabi Adam ini bila jalan ke kanan tertawa, bila jalan ke kiri menangis. Waktu ditanya kenapa dia Jibril, kenapa dia Jibril yang jadi Rasulullah kepada Jibril, dia melakukan demikian. Ujar Nabi Adam pas tertawa karena jalan melihat surga, anak Adam banyak di dalam surga. Jadi melihat Nabi dalam surga, melihat Nabi dalam neraka menangis. Ini kan kayak kita juga BC anak deh. Kita di BC anak, abodinya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang nyaman, upaya abadnya tertawa juga. Tertawa juga. Terus kita aja senang gembira. Anak yang non durhaka, anak yang kada baik gitu kan. Ini menggambarkan bahwasanya kita ini, hidup ini, lelakian, kebibidian, gak siapa apa orangnya. Kita ini bagaimana caranya supaya bahasa kita itu jangan sampai membuat hati orang tua itu susah. Jangan yang kawan, ya, yang kawan. Maka itu kita ini, dan adakan dalam hadis Rasulullah menceritakan kisah ditakuni tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kayak apa? Jadi kan kalau aku mengisahkan Allah Ta'ala itu bentuknya kayak ini. Cuma begitu hendak supaya Allah tertawa, Allah Ta'ala tertawa, Allah Ta'ala takurihi, kamu kawan. Lalu sahabat kayak apa? Supaya Allah Ta'ala takurihi, berbuatlah kita perbuatan yang orang tua kita gembira, yang orang tua kita senang, yang orang tua kita suka. Bila kita berbuat demikian, Allah takurihi. Jadi berarti sebaliknya, kalau kita berbuat sesuatu yang orang tua sedih, yang orang tua sakit hati, apalagi orang tua sampai besar orang tua naik darah, ya kan? Aduh, ini sehingga bahasa kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga turut marah. Abu Tuhan disarik udah, abu digebi Tuhan sarik kan bapak, bini sarik ada bapak, laki sarik ada bapak, Allah Ta'ala kebanyakan ya kan. Alhamdulillahi bin dzalik. Kali itu kita ini bagaimana berbuat supaya orang tua kita itu senang, supaya orang tua kita itu bahagia. Oh, kalau demikian, ini abang orang tua hidup. Berarti abang orang tua sudah mati, ada apa lagi? Ada apa lagi di dunia ini? Pengertian ya cerita ini, kita menggembirakan orang tua ini bukan orang tua kita masih hidup. Dan sudah orang tua kita mati pun, kita ini harus juga berbuat supaya orang tua kita tuh memang ada lagi di dunia. Tapi hal apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi dalam diri kita, orang tua kita itu di dalam kubur ikut
sedih, ya kan? Apalagi kalau kita mengerjakan yang terlarang karena baik, ya kan? Jadi maka dari itu kita ini berusaha bagaimana supaya membahagiakan orang tua kita, baik waktu orang tua kita hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini di langit pertama Nabi Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu setelah bahasa kitanya, aku meneruskan perjalanan, ya kan? Karena diatur Jibril kan, selesai sudah dengan Nabi Adam, naiklah di langit yang kedua. Menurut riwayat bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi keempat Nabi Idris alaihissalam, Nabi kelima berdebat dengan Nabi Harun, Nabi keenam berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi ketujuh berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim ini menurut dalam hadisnya itu bersandar, duduklah di mana kesandarannya di tempat namanya Baitul Maqmur. Baitul Maqmur ini tempat tawaf para malaikat. Jadi tempat tawaf di dua, tempat tawaf di dunia di Makkah, ini tempat tawaf orang yang beriman, manusia dan jin. Tempat tawaf para malaikat itu di atas langit yang ketujuh, ngarannya Baitul Maqmur. Nah, menurut dalam hadis Baitul Maqmur lawan Baitullah itu beintahkan anaknya. Jadi kalau di benua di daratan ini manusia tawaf, kalau iya di langit malaikat yang tawaf. Nah, lalu apa gunanya? Kenapa ya kan dicakai kayak roda atau kayak model pariwira sepeda, ya kan boleh kan kelahar putar. Dunia juga berputar. Dunia ini berputar. Coba ya agak dalam kita tidak ada merasa berputar. Padahal berputar hari-hari berputar. Dunia ini berputar. Baik kegagalan, kegagalan dunia kan terasa. Ya kan? Nah, dengan tawaf di Baitullah itu ada maknanya. Itu memperbaiki cara bahasa itu kalahar itu kan berputar normal, bagus, banyak tawaf baik, makin banyak tawaf makin baik, makin banyak tawaf makin baik. Dan dikhawatirkan tuh kalau dalam tawaf ini ada tapi adik lagi, nah dan jadi masalah. Jadi masalah, ya kan? Abang kadang tidak tawaf sama sekali, apalagi masalah lagi, ya kan? Ini sekarang ini bahasa kitanya inilah yang jadi masalah. Kenapa? Ya kan? Nah, jadi kalau kita melihat tuh di sinilah ada bahasa kitanya ini musibah dalam kita. Ya, dengan kada bisa tawaf di Makkah ini, di tawaf ini bukan berarti ada apa juga kada tawaf. Kita di sini kada berkirakan kada. Itu adalah pusat putaran bumi. Pusat putaran bumi. Makin banyak orang yang tawaf, makin baik. Makin banyak orang yang tawaf, makin baik. Nah, jadi ini kan Allah SWT menurunkan syariat untuk datang ke Makkah tawaf itu bukan sekadar hanya jalan-jalan berputar gitu aja. Itu memperbaiki putaran ini. Makin banyak yang bertasbih, makin banyak. Nah, atau menurut dalam ceritanya bila ia kaitan ada dalam kita bisa membaca Allah dunianya apa kiamat apa dulu. Ini banyak aja bang lagi ya kan ada lagi bang. Coba yang jadi masalah ya di sini lah. Ini masalah kita. Jadi menurut ceritanya apa raja Rasulullah SAW malam 27 Rajab sampai ke langit yang ketujuh bertamu dengan Nabi Ibrahim duduk bersandar di Baitul Maqmur. Begitu sampai salaman dengan Nabi Ibrahim, berkenalan dengan Nabi Ibrahim, dan Rasulullah SAW setelah sudah sampai dengan dia mau lewat, mau terus ya. Di sini Nabi Ibrahim itu bahasa kitanya kayak dari bebulik lokasi kita ada pesankan. Nah, menurut dalam hadis itu ujian Nabi Ibrahim pada akan lawan kebatikan. Dangaran surga itu tanahnya subur dan luas. Lebih luas daripada langit dan bumi ini. Surga itu subur dan luas daripada langit dan bumi ini. Banyak-banyaklah umat Islam di dunia bertanaman-tanaman surga. Dalam hadis yang diceritakan.
Lalu ya Nabi tanaman surga itu dapat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bertambahi la haula wala quwata illa billah. Nah, subhanallah walhamdulillah ini tasbih subhanallah, walhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir, la haula wala quwata, lengkap sudah, ya kan? Cara ibadat abodang rapat orang pasak-pasak, kada kurang lalu pas badal itu udah, ada lebih kada kurang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, lalu ya Nabi itu tolong padahalkan lawan umat tiga kaidah bila kabulih padahalkan aku berpasar ini. Terus Nabi ceritakan. Nah, dia berceritanya habis langit ketujuh Rasulullah meneruskan perjalanan sampailah sesuatu batas ini yang diceritakan Tuhan Nabi itu terus sampai Araf, sampai Sidratul Muntaha. Nabi ini sudah sampai batas, ada sesuatu batas, dan di saat itu Jibril kada kawal lagi meneruskan perjalanan. Jibril kada kawal lagi. Nah, uji Jibril, uji Rasulullah, cukup pakai pacul baju, bahasa kita aja berhalus, berhaluslah Jibril, kecil lagi, 600 kali berubah, menurut ceritanya, sampai lagi kayak burung pipit. Tadi juga dah, Jibril itu kan kalau yang bawa sayapnya asli itu sambilnya masih dari maghrib tentu kok. Ada kisah itu malaikat paling harap itu ialah Jibril sudah dan punya halar. Nah, mencoba sudah halusan, anak-anak lagi sudah, anak lagi. Nah, setelah sudah sampai di sana, Jibril berkata, aku punya Jibril mengantari kamu, bahasa kita aja, kita sini aja untuk seterusnya kamu berangkat sendiri ya kan. Nah, disinilah Nabi bahasa kita aja ada dikawal oleh siapa-siapa lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi bisa berjalan sampailah Nabi melihat cahaya yang luar biasa. Jadi kan ini bakal melihat Tuhan yang berikong ini kan, melihat cahaya yang luar biasa. Begitu melihat cahaya yang luar biasa, Nabi sujud. Nabi sujud. Setelah sujud, mendengarlah Rasulullah SAW suara, ya Muhammad, sal. Bahasa kita aja, hai Muhammad, pinta. Apa yang kau harap pinta, ya kan? Dan apa yang hendak dikainginkan, ya kan? Menurut ceritanya, Nabi begitu sujud, ya Muhammad, hai Muhammad, irfa raksa, angkat kepalamu. Ya saya sujud, suruh duduk kayak gitu. Lalu ya Nabi, telah engkau berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Apa diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan Ibrahim Khalilullah. Engkau berikan kepada Nabi Musa Kalimullah. Engkau berikan kepada Nabi Isa Ruhullah, ya kan? Engkau berikan kepada aku terserah. Jangan bisa kita aja aku kada minta. Kamu sudah kali istimewa. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Rasulullah dikalanya oleh Tuhan Habibullah. Biasa sudah. Nah, setelah itu ujian Allah SWT, aku wajibkan atas kamu tidak fa'auha ila abdihi ma'auha. Tuhan mewahyukan kepada hambanya dengan wahyu apa? Diwajibkanlah salat lima waktu. Selesai, turun. Nah, setelah Nabi turun, baru ceritanya sampai di langit nabang ketujuh, terus naik ke Adam, ya lagi oleh Nabi Musa sudah. Jadi Nabi Musa, apa yang kau peroleh, apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu?
jadi syarat di bawah waktu. Lah di situ jadi Musa syarat di bawah umatku kita kami lagi dah 2 kali aja sebelum besok keparian. Amun ya kawai kami situ pinta orangnya kan lagi jadi 50. Akhirnya Nabi naik lagi 9 kali Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Langsung pada para Jibril dikurangi 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, 4 5, tinggallah 5. Setelah itu sampai yang terakhir itu ujian Nabi Musa, kita lagi supaya kurang lagi. Ujian Nabi aku ada cukup udah 5 tadi ya oleh Allah. Yang 5 itu gajinya 1 kali 10, jadi 50 dia sama dengan yang 50 gitu. Terus Nabi saya turun sampailah di langit yang terakhir, langit dunia, langit yang tadi Nabi ada. Sebelum Nabi turun dari bawah, Nabi melihat cahaya dari dunia, cahaya tembus ke langit sampai ke aras. Lantaran luar biasa. Tujuan Nabi lawan Jibril lantaran benar cahaya apa? Itu adalah Nabi ya, bahasa kita ya, malaikat siapakah? Ujian Jibril kan? Itu cahaya umat kamu. Apa umatku? Nah, rajulun lam yatasabbat liwalaidihi qad. Rajulun lisanuhu ratabun bizikrillah walam yatasabbab liwalaidihi qad. Seorang laki-laki mulutnya kada berenayang berzikir terus, bertasbih ya. Seorang apakah dibaca ya? Pokoknya rajulun kalau yang bahasa kita aja Allah kabun. Pabuhu rakabun dzikrillah, mulutnya basah berzikir kepada Allah. 1, dan kedepanlah mengecewakan orang tua. Jadi cahaya aja orang yang berzikir ini luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, itu dasar wujud. Artinya di dalam Al-Quran kan zikir itu sesuatu yang agung dan sangat mulia. Dalam kisah Isra Mi'raj, orang yang berzikir, selalu berzikir itu luar biasa sampai cahayanya terang ke atas lagi, sampai ke aras. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah mengecewakan orang tua. Dia tidak pernah bikin sedih orang tua. Pokoknya orang tua kita tadi, kalau hidup kita tadi lah, pokoknya orang tua hidup jaga orang tua kita hidupnya langsung meninggal. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal bahasa kita aja, bahasa kita Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Subhanallah. Kita berdua ada kayak ini kalau kita perasaan kita di dunia itu bukan perasaan apa-apa tapi bagi orang yang di dalam kubur, bagi orang sekarang dalam kubur, 2 anak ini tadi, maka Nabi waktu ditanya, tahu ya Nabi bilang apa? Bila mata ibnu Adam yang kata amaluhu, bila mati anak Adam itu putus amalnya. Nah, apalagi kecuali 3 di antara itu waladun sholihun yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakan. Jadi 2 nih. Jangan kulir, kita berdua mendoakan kita dia berdua. Ya Allah, kita doa Allah maghfirli dhunubi wa li walidayya. Ya kan? Kalau kita baca, kita ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa guru-guruku. Subhanallah, kita melakukan hal yang demikian ini sangat positif. Coba dulu kita di dunia ini kadang merasakan betapa bahasa kita aja senangnya, baiknya doa seorang anak terhadap orang tuanya. Caranya kita di dalam kubur tahu tak? Lalu menurut ceritanya terus Nabi turun, ya kan? Balik lagi sampailah pagi-pagi sebelum salat subuh Nabi sudah ada di Mekah. Nabi sudah kebumikan tadi. Tanggal 27 Rajab setahun sebelum Nabi hijrah. Tahun di mana Nabi dapat cobaan yang berat, dapat hiburan dari Allah. Hiburannya bukan ke Bali, bukan ke Eropa, bukan ke Badak, ya kan? Tapi hiburannya Nabi sampai ke Mustawa, sampai Sidratul Muntaha.
Dan Nabi itu yang paling bahagia itu apa ya? Kepergian Nabi Isra wal Mi'raj ini membawa oleh-oleh. Nah, kalau bahasa kasarnya membawa hasil daripada perjalanan Isra wal Mi'raj ini untuk umatnya yang luar biasa. Dapat oleh-olehnya salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu ini jangan dianggap biasa. Ini luar biasa. Ya kan luar biasa, ya kan luar biasa. Ada umat Nabi lain berbeda kayak kita ini, ya ada kayak umat kita begitu kayak kita ini lengkap, ya kan. Subuh kita salat subuh, zuhur kita salat zuhur, salat asar, maghrib salat asar, kemudian kita ya isya salat isya. Dan ini salat jangan dikira hal biasa-biasa aja. Kita bisa mengerjakan salat ini satu keberuntungan yang luar biasa. Jadi Nabi itu bahagianya, gembiranya perjalanan Isra wal Mi'raj ini membawa hasil bukan hanya Nabi melihat yang diperlihatkan linureutin ayat, tidak Nabi melihat baca-baca, bukan ada melihat surga dan sebagainya. Nabi itu membawa hasil yang sangat positif, yaitu diantaranya tadi salat 5 waktu. Nah, lalu begitu sudah terjadi menurut ceritanya, sebenarnya aku lihat ceritakan di awal kisah, ya kan, pagi hari itulah Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Bakar, yang sudah diceritakan pada awal pertama, kemudian disusul oleh Abi Jahal. Zuhur sekitar jamnya setengah 12 lah mungkin, ya kan, kalau di para pojok menjelang salat zuhur, turunlah Jibril mengajari Nabi salat zuhur. Nah, dan Nabi waktu itu dipadahkan oleh Jibril hari itu pertama waktu salat. Kalau zuhur itu hendak dibilah bila matahari ia terang berjalan dua tadi kan, matahari kan ia makahilir, kahilir. Bila ia kaidah sudah kahilir, taliwat ia pada zawal, negaranya zawal itu segelincir, ya kan terusnya bila jadi tangah kaidah ada umbayang, bila ia sudah kahilir ada umbayang di hulu umbayangnya, ya kan, matahari ia kahilir, umbayangnya di hulu, bila ia ada umbayang sudah. Tentang kita tajak apa? Tajak dia kan bisa kita aja bila korek kabeh tajak tahari ada. Bila ia sudah kahilir liwat umbayang udah di hulu ada, digarannya zawal, berarti masuk zuhur sudah. Bila ia belum ada cahaya, itu kan boleh lagi, itu kan boleh sebayang tuh kalau waktu tahrib kan boleh sebayang. Bila sudah ada cahaya umbayang sedikit, berarti sudah masuk zuhur. Makin kahilir mataharinya makin panjang umbayangnya, makin kahilir makin panjang, makin kahilir makin panjang. Bila panjang lah dilipat dibilah tadi sampai di umbayang tadi, ya bila sekilan juga panjang ya, berarti sudah masuk waktu asar. Nah, ini Nabi diajari oleh Jibril. Kan hari kada ada jam, baru ada jam lagi di mana? Sudah, ya kan? Kaidah terus si asar udah masuk, bila itu sudah tenggelam matahari, ya kan? Marahnya guru syams, gitu kan? Nah, kaidah itu matahari kaidah tenggelam hilang. Bila itu sudah tenggelam, tinggal kaidah sudah cahaya kuning, berarti maghrib sudah masuk. Ada betul masuk pada maghrib, timbul cahaya kuning, maghrib terus saja kaidah banget. Nah, lalu kaidah habang gelap, berarti ini sudah habis waktu maghrib, isya, ya kan? Sudah. Jadi isya yang paling panjang waktu itu adalah isya. Paling pendek itu adalah apa? Maghrib. Maghrib kan terus, ya kan? Terus bila matahari berputar akan timbul di timur, pulang di hulu pulang. Kaidah bila jalan dalam keadaan cerah badan, keadaan tidak melindungi cahaya kita di laut atau di gunung, kita akan melihat akan timbul cahaya terang, ya kan? Terang itu tadi
kadep pula dan tarang tapi kadep di ngarajan apa pajar kedik bagi dikira cagar siang saya berbuli pulang kadep. Setelah kadep timbul terang yang kedua, inilah pajar sotik, berarti masuklah waktu subuh. Terus ya kan berjalan, matahari kayaknya sudah naik, ya kan. Nah, bila inya kayaknya sudah apa raja bahasa kita aja, ya hadap tinjau bubuji itu kan pada siang lagi sudah itu. Kelewatan benar sudah, habislah subuh, ya kan. Nah, sudah selesai hari saja. Jadi itulah waktu sembahyang mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi nanti hari itu dilajari waktu salat, dilajari bagaimana cara mengerjakan salat, subuh kayak ini, zuhur kayak ini, asar kayak ini, mulai asar kayak ini, maghrib asar kayak ini, maghrib kayak ini, isya kayak ini, subuh kayak ini. Selesai. Jadi sekali turun ke Jibril, waktunya pengerjaan salatnya sudah semua, bacaannya semua selesai. Nah, ini luar biasa orang ya kan. Pokoknya selesai, bisa sudah zuhur tadi pertama kali melaksanakan salat zuhur. Maka oleh karena itu zuhur itu bisa kita lihat timbul, ya kan, terbit timbul kayak abang tuh buahnya tampak sudah salat zuhur. Nah, lalu diceritakan, ya kan, kisah antara Abu Bakar tadi dan Umar tadi, dan raja Abu Jahal dan Mut'im bin Adi yang diceritakan tak ada percaya gitu kan. Nah, jadi kalau kita boleh perjalanan Isra Mi'raj inilah bahasa kita aja kadang-kadang cara ibarat atau kadang-kadang peninggalan Rasulullah yang luar biasa. Sampai Nabi itu waktu hendak mati, waktu hendak meninggal kisahnya, Nabi waktu sudah dalam sekarat itu masih lagi perhatiin lawan kita. Dapat ujar Nabi ummati. Bahasa kita aja kegedangan lawan umatku. Jadi Nabi seorang rasul, bahasa kita aja diangkat jadi Nabi dan Rasul untuk umat manusia, sehingga jiwa raga Nabi ini, hidup mati Nabi ini untuk umat. Ada untuk sendiri seorang, apalagi untuk diri, untuk anak, hidup mati sendiri itu bujur indah salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, untuk Allah, dan Allah nyuruh untuk umat. Jadi ini Nabi ini melajari lalu kita bahwasanya kita ini harus kalau itu kita sembahyang, ya bacaannya kita doa Allahu Akbar kabira, ya kan. Alhamdulillah katsiran inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di anda di permulaan doa kita caranya. Kita hidup tuh bahwanya kayak itu, kita di hidup ini kan ada apa-apa jurun. Memang kalau kita di dunia ini, ya di dunia perlu dunia. Tapi jurun ingat dunia ini sebanyak apapun dunia, ya kan. Sebanyak dunia, ya kan. Tapi yang lebih bahagia itu kalau kita itu mendapatkan apa yang ujian apapun dunia. Jadi kita merasa bangga itu bukan dunia aja, ada bangga lawan orang yang memberikan dunia kepada kita, siapa Allah. Jadi kebanggaan kita ini bukan dunia, kebahagiaan kita ini Allah. Dunia yang ada kita miliki itu diadap di luar hati kita, tapi dan kita adap di dalam diri kita ada ampun dunia, siapa Allah. Allah. Jadi kita lain sudah, ini paham sudah pegangan kita. Ada lagi udah kita takuti di dunia ini siapa Allah, tempat kita berharap kepada hanya Allah, semuanya jangan yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ghafir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takutan lawan Allah di antara hamba-Nya adalah ulama. Ulama itu orang berilmu. Siapa yang berilmu? Bila bahasa berilmu, ia kan dapat ilmu, takutan lawan Tuhan. Nah, ya kan. Kemudian di dalam Al-Quran pula dalam surah apa namanya At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama shalah wa aqama shalah dan zakat wa lam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakutatinya
oleh orang ke masjid, nambah ibadah, nambah bayar zakat, nambah puasa, nambah ibadah, nambah bayar zakat, yang berikan salat itu hanya Tuhan, lawan takutan lawan Tuhan. Jadi kita ini kan ada takutan, atau kalau kamu ada takutan dia di karuna, tapi minta takutan kenapa ya karena kalau kita ada karuna, jadi nama anak yang bujur. Aku aja kada takutan di karuna, tapi sampai dia kan juga ini rapat. Aku dia kada takutan di karuna, ujar Nabi, ujar Tuhan sampai berapa? Ada ini kepada aku kada takutan dia di karuna ya. Nah jadi kita tuh kadang kalau manusia hati kita nih, kalau kita takut dengan Allah, dia akan takut dengan Allah, dan Allah ini sudah di dunia ini sudah kada kita dalam belajar tauhid bahari. Jadi kada ada sesuatu di dunia terjadi bukan karena campur tangan Tuhan. Kita makan kajang, kalau makan makanan itu ada dengan kudrat Tuhan aja kajang. Kita melihat kalau makan mata ada dengan kudrat Tuhan aja bisa melihat. Hidup dengan kudrat Tuhan bukan dengan hidup sama ya juga. Ya kan, maka oleh karena itu, ya karena itu kalau kita dalam dan Nabi itu saya perhatikan. Nabi itu bila mendengar guntur, mendengar ribut, mencipus masuk dalam kamar sampai yang takut tak benar Nabi lawan Tuhan kalau pindah kiamat kan di Makkah jarang hujan, di Makkah jarang guntur, jarang ribut kan kayak dua kita sini. Mereka kita dari hujan guring gitu, ya kan? Iya benar guring ya kan? Nabi ceritanya dalam hadis. Jadi kalau seadanya di Nabi hidup dan sekarang Nabi hidup, tak jadi kalau tadi kira-kira Nabi menyuruh gurih ya, menyuruh kabar si kita, menyuruh di rumah aja, kira kabar, kira-kira Nabi menyuruh, nah kira-kira kabar masih gitu, menyuruh kira-kira ya lah, ada bantu menyuruh kan, ada ini kan ada jangan ke masjid kalau jadi kata kerunda. Dari siapa ide ini? Dari siapa pendapat yang kayak ini? Ini dari orang yang takutan lawan mati. Ya kan? Takutan lawan mati, ya kan? Maka oleh karena takutan mati, dia kata kamar sigit kalau tidak kata karuda, ya kan? Padahal kamar sigit kata kamar sigit bila dia kata-kata, bila dia kata-kata, ya kan? Oh, usaha ikhtiar kita lakukan sekarang berapa puluh digambar dalam ini kata karuda. Berapa ratus dikadang-kadang kata karuda. Tunjukkan masjid kepada orang sebanyak kata karuda. Ada dia. Dikadangkan kita nilai kita tahu dulu ya lah. Kita alhamdulillah digambar dalam ini mulai sampai sekarang setahun dah udah lah. Sedikit lagi bila sampai tanggal 5 Maret kita setahun tuh. Tanggal 5 Maret dulu kurang ditutup nah 5 hari lagi, 4 hari lagi setahun. Sampai 5 hari setahun sudah kita. Tapi alhamdulillah bila sampai waktu Allahu Akbar mesin al-falaq ya kan pejebahan kali biasa berangkat besok tangan ujiro pasang masker pakai lagi dia lah sampai sekarang alhamdulillah. Jadi ada kita yakin. Nah kita ikuti di siapa petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, petunjuk yang lain ya kan. Al-Quran sudah mengatakan sudah ya, nah padahal Al-Quran qul in kuntum maaf dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa qul wa ulil amri minkum. Di ayat ini jangan dipotong-potong, ada tambahannya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kamu beda pendapat, kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada hadis. In kuntum tu'minu billah, kalau kamu beriman kepada Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang baik. Kembali kepada Quran, lihati tafsir, lihati hadis. Kira-kira abun Nabi hidup kejadian karuna kita disuruh Nabi kepada ke pasara, gurigan di rumah, ke masjid kira-kira ya lah sampai hialan suruh Nabi atau gurigan enggak ya kan? Ada hadis kisah kejadian kisah di Syam, kejadian dan ada kisah bila ada terjadi suatu wabah penyakit, jangan masuklah ke negeri itu, jangan datang. Dan bila sudah berada di negeri itu, jangan keluar meninggalkan negeri itu. Jangan keluar itu berarti kan boleh ke masjid kita? Ada. Jangan keluar meninggalkan kampung. Kalau untuk di kampung ke masjid, ya ke masjid. Sampai ke hari Jumat, ya Jumat. Ada hadisnya begitu terjadi di suatu negeri, suatu kampung, ada jadi berbicara lalu Jumat parai. Ada hadisnya.
Lalu jangan berjemaah, karena ada hadisnya. Lalu sambil berjemaah jangan berpapakan. Lalu jangan bersalamat, ya kan? Ada hadisnya ya, mudah-mudahan. Pertama kita berdoa di bulan Rajab, bulan mustajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita sama-sama membaca Yasin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah.